Selamat malam. Setelah tadi sore saya mengambil respect untuk acara Mountain Race 2025 di Wujil. Mari kita coba buka apa isi respectnya. Oke. Yang pertama ini respectnya ditempatin di goodie bag itu ya. Kita coba isinya apa aja. Oke, tentunya yang pertama yaitu PIB ya, untuk identitas kita bahwa kita ikut race ini secara resmi, secara legal. Jadi PIB ini juga ada chipnya, jadi bisa diketahui gitu. Terus untuk ada tulisannya juga di sini, start di tanggal 13 yaitu besok di jam 5 pagi. Untuk COT nya ada di 8 jam yaitu di jam 1 siang. Terus untuk elevasinya lumayan, ada 1800 elevasi. Water station itu ada 3 di kilometer 723, kilometer 16 dan kilometer 26. Jadi ini kategori 27 tapi elevasinya lumayan, sekitar 1800 meter. Semoga besok bisa finish strong. Oke, terus kita bedah satu-satu. Itu yang pertama, ini ada apa ini, brosur-brosur gitu, mungkin dari sponsor. Terus ini ada diskon 15% untuk all food and beverage di Wujil, di hotelnya di Wujil. Terus ini ada shower and towel rental 25.000 juga sama sauna di Wujil juga. Terus ini juga ada diskon lagi, dapat 2 voucher yaitu food and beverage. Terus antibakterial apa ini dari Poise, ada teh tongci, ini ada deodoran dapat juga. Terus dapat deterjen dari sponsornya mungkin ya. Terus ini ada voucher diskon 75.000 dari mana ini, physical base, mungkin besok bisa dipakai ya, berguna ya. Dapat sabun patangan ini dari Pro Guat, dapat mineral dari Cleo. Terus lumayan banyak ya isinya, ada dapat sampo zinc. Terus diskon up 1 juta ini ya, diskon up 1 juta. Ini ada term and conditionnya, nanti saya baca aja. Voucher berlaku untuk event Mountain Race, kunjungi booth Coros, tukarkan voucher ini ke staff booth. Voucher dapat dikomunikasikan di komunitas promo lain. Berlaku untuk pembelian melalui website Coros, masukkan kata voucher. Jadi ini voucher dapat diskon 1 juta, mungkin bisa buat beli jam Coros yang memerlukan jam Coros ya. Terus ini juga ada diskon 10% di TKP, toko TKP. Ini hanya berlaku ketika saat event saja ya, di selected yaitu Coros atau nutrisinya. Terus dapat minuman ISO Plus, dapat Milo, dapat energy gel EJ Sport. Terus yang terakhir itu yaitu jersey dari Duraking, yaitu jerseynya event Semarang Mountain Race. Kita coba buka jerseynya seperti apa. Oh, jerseynya kayak gini ya, tapi ini kok tulisannya gede sekali, kayak nomor punggung sepak bola. Ini sangat besar ya ukurannya. Oke.
Nah itu aja sih untuk respect collectionnya yang kita dapat untuk Semarang Mountain Race. Besok rutenya WC Golo dimulai jam 5. Untuk GPX nya sudah saya download. Apa aja yang akan diperlukan ketika saat race, yaitu yang pertama itu mandatory gear ini harus kita lengkapi ya, jadi buat keamanan dan kenyamanan kita saat kita race. Jadi kalau untuk yang kategori 27 itu nggak terlalu ketat, tapi lumayan untuk mandatorinya. Yang pertama itu kita harus punya vest, yang coba saya tunjukkan. Yaitu mandatory yang pertama, yaitu harus ada, kita pakai vest dan yang ada peluitnya. Ini yang perlu ditunjukkan. Terus yang kedua itu air minum 1000 ml, jadi ini 500, ini 500, jadi 1000 ml atau 1 liter. Ini wajib untuk dibawa ketika saat race, dan mandatory ini diperiksa ketika pengambilan respect ya. Jadi ketika mandatory ini enggak ada yang lengkap, maka respect tidak akan diberikan kepada peserta gitu. Terus ada blanket sama apa ini ya, istilahnya kayak P3K gitu. Ini blanketnya saya taruh di dalam. Jadi karena kita akan melintasi gunung, takutnya kita kenapa kedinginan di puncak Gunung Ungaran, makanya blanket ini diwajibkan sama kotak P3K ini, sangat penting. Terus ada, yaitu seterusnya ada headlamp ini karena kita akan berjalan rutenya pagi dan langsung melewati hutan dan masih gelap, jadi headlamp di kategori 27 itu diperlukan. Headlampnya ini mungkin kita coba. Oke. Terus sampai satunya. Nah ini headlamp juga perlu. Terus mandatory gear selanjutnya yaitu energy bar. Ini buat tenaga ketika saat kita mulai race. Jadi kita kan pagi-pagi itu belum sempat sarapan, jadi kita mungkin bisa asupan nutrisi dan kalorinya pakai fit bar ini, sama energi gel itu pakai Edge Sport. Terus yang terakhir itu ada smartwatch. Nah smartwatch ini sangat penting karena kita akan beracuan dengan waktu. Jadi cut off time nya cuma 8 jam dan COP nya itu di jam 11 siang, yaitu di daerah Perantunan, yaitu di base camp Gunung Ungaran. Jadi mau nggak mau kita harus berpacuan dengan waktu, dan GPX perlu sudah di-download dan bisa dimasukin ke smartwatch atau ke smartphone. Jadi ketika kita nggak tahu jalur, walaupun ada marking itu kadang bisa terlepas. Jadi ketika kita nggak melihat marking dan kita nggak tahu jalur, jadi kita bisa melihat GPX yang ada di smartwatch atau di smartphone gitu ya. Terus dan juga ada rekomendasi yang nggak wajib tapi direkomendasikan dari panitia, yaitu seperti ada di jas hujan. Jas hujan ini barangkali nanti cuaca hujan, karena ini Semarang itu kalau sore selalu hujan. Jadi ini direkomendasikan buat jaga-jaga biar kita nggak kehujanan.
Terus juga ada yaitu trekking pole. Nah, trekking pole ini bagi saya penting ya, karena ini untuk membantu kita ketika kita uphill, jadi kita membantu kaki, meringankan kaki dengan trekking pole ini, dibantu kayak gini. Nah, jadi ini sangat penting bagi saya, dan mungkin untuk trail runner lainnya juga pasti banyak yang akan menggunakan trekking pole. Oke, jadi bagaimana rutenya? Rutenya itu nanti dari Hotel Wujil, nanti rutenya ada di sini, mungkin sedikit ya. Rutenya itu dari Hotel The Wujil mungkin ke Jalan Raya dulu, terus setelah itu masuk ke perkampungan terus nanti sampai sawah-sawah, sampai hutan, sampai bukit-bukit, lalu ke jalur pendakian Mawar. Jadi mulai jalur Mawar itu langsung naik terus ke puncak Ungaran yang pertama, yaitu Banteng Raider. Nah, dari Banteng Raider ini, karena di Ungaran itu ada 2 puncak, yaitu Banteng Raider dan Bodak. Terus dari Banteng Raider nanti akan turun dan nanti naik lagi ke puncak Bodak. Nah, di situ nanti ada checkpointnya untuk mengambil gelang. Setelah itu kita dari Bodak kita turun ke puncak Bondolan. Nah, dari puncak Bondolan ini jalur via Perantunan ya. Jadi nanti dari Bondolan kita turun lagi sampai ke Perantunan, yaitu di cut off point. Kalau bisa jangan sampai lebih dari jam 11, karena kalau kita lebih dari jam 11 maka kita akan kena cut off point dan kita nggak bisa melanjutkan race ini. Jadi emang rutenya ini elevasinya lumayan 1800, jadi kita harus powernya harus siap. Saya sendiri ya sempat kurang latihan karena eventnya ini setelah Lebaran, jadi pas bulan Ramadan itu benar-benar 1 bulan 2 minggu itu 1 bulan 1 minggu itu benar-benar tidak bisa latihan sama sekali, karena di saat bulan Ramadan dan itu benar-benar tanpa latihan. Jadi setelah Lebaran baru bisa latihan, mungkin lari-lari berapa kilo, 5 kilo itu untuk menekan VO2 max saja sih, dan sangat mepet. Dan sampai hari ini H-2 saya baru berhenti untuk latihan, untuk istirahat dulu sampai race nanti. Nah, jadi semoga besok bisa finish strong seperti hashtagnya Semarang Mountain Race, yaitu hashtag aku pasti bisa. Semoga bisa finish strong. Oke, kembali besok.